5, 3, action. Ini udah on. Oke. Ngomong apa ya? Harus selalu ingat impian kita, our dream, our goals in life. Itu salah satu cara biar tetap konsisten. Ini juga suka dan kayak setelah menjadi dosen ini kayak ngebuka kesempatan-kesempatan yang lain. Channeling my another hobbies. Meninggalkan Profesi sebagai dosen. Kepikiran sih pernah, Pak. Ya sometimes ketika itu kayak apa ya? Karena saya mendapatkan ridho dari ibu gitu. It's about my parents. Halo, assalamualaikum semuanya pemirsa channel Di Balik Profesi. Hari ini Pak Niko having me, Maftuha Dwi Agustina, biasa dipanggil Mem Dwi, Kak Dwi, tergantung lagi ngapainnya. Saya salah satu pengajar di universitas swasta yang berada di South Jakarta, kata anak Jaksel. Memang suka ngajar, tapi dari kecil tuh nggak pernah kepikiran bakal jadi dosen gitu. Tapi itu salah satu impian ibu. Memang ibu dari itu pengen banget punya anak dosen, jadi ya berangkat dari situ. Jadi kayak udah ngikutin pasrah, I'm living my parents' dream. Dan alhamdulillah begitu setelah lulus ya udah langsung ngajar sebagai dosen. Gitu. Dan alhamdulillahnya juga suka dan kayak setelah menjadi dosen ini kayak ngebuka kesempatan-kesempatan yang lain. Channeling my another hobbies. Pertama orang tua pasti ibu, karena itu it's her dream. Yang lain kayak yang memotivasi saya untuk menjadi dosen, yang benar-benar role model saya itu waktu masih di S1. Saya punya dosen yang benar-benar sangat berwibawa, benar-benar bisa ngemong dan smart banget. So ketika melihat beliau saya ingin jadi kayak beliau, Bu Nuning. Jadi kayak beliau salah satu orang yang memotivasi saya sekaligus secara nggak langsung untuk menjadi dosen. Gitu. Karena saya pengen seperti beliau. Apakah senang bekerja sebagai pengajar? Of course, I really am happy teaching. Karena saya senang ketemu sama mahasiswa, senang ketemu sama orang-orang baru, saya suka sharing, saya suka ngomong, saya suka ngasih knowledge yang mungkin mereka belum pernah dapatkan sebelumnya gitu. Saya senang ngajar, saya ngajar sejak saya masih SMP kelas 2 kalau nggak salah waktu itu. Ngajarin kayak masih ngajarin tetangga gitu lah, ngajarin matematika, IPA macam-macam gitu anak-anak SD. Terus habis itu SMP SMP kelas 2. Habis itu waktu kuliah saya juga sebagai part-time teacher di SMP N Unggulan Darul Ulum. Nggak boleh sebut nama lagi. Terus bisa ya? Bisa. Terus waktu itu semester 6 kalau nggak salah saya ngajar di SMP. Habis itu setelah anak-anak lagi sibuk skripsi, teman-teman saya lagi sibuk skripsi, saya malah ke Malang mondar-mandir waktu itu. Saya ngelatih debat. Saya posisi masih semester 7 atau 8 gitu. Saya ngelatih debat di salah satu SMA negeri Malang. Ada satu SMA, 2 SMKN, 1 universitas waktu itu. Posisi masih semester 8. Saya ngajar debate English. Karena waktu itu saya menjadi salah satu debater di tingkat nasional gitu. Terus habis itu setelah lulus S1, saya lanjut ngajar di Kampung Inggris Pare. Di salah satu salah satu kursusan di Kampung Inggris Pare selama hampir 2 tahun. And then I got married. Terus habis itu lanjut kuliah S2, terus ngajar lagi di kampus yang sekarang ini. So it's been more than 10 years ngajarnya. Karena memang suka banget ngajar. Karena anaknya gak sotoy. Cara manage waktu itu pertama saya selalu bikin schedule what I'm going to do in day. Jadi kayak dari normally saya mulai kegiatan saya itu jam 6 gitu. Jam 5 setelah sholat subuh beres-beres, jam 6 baru. Jadi saya bikin list tuh jam 6 sampai jam 7 saya ngapain, sampai jam 8 saya ngapain gitu. Biasanya saya mulai jam 6 sampai jam 7 siapin sarapan, habis itu ngajar. Terus kalau misalnya lagi gak ada ngajar, saya bikin jadwal untuk baking kayak gitu. Dan kebetulan untuk make up juga mostly pas weekend, jadi nggak akan mengganggu jadwal ngajar saya gitu. Dan gimana caranya tetap konsisten? Harus selalu ingat impian kita, our dream, our goals in life. Itu salah satu cara biar tetap konsisten. Kita mau pengen apa ya udah kita harus fokus itu biar tetap konsisten doing anything you do, anything you are good at it.
profesi ini? Profesi sebagai dosen. Kepikiran sih pernah Pak. Ya sometimes ketika kayak capek gitu, habis ngerjain duanya, terus harus balik lagi ngajar, terus pas posisinya lagi pandemi kayak gini, karena posisi saya tuh kayak seneng kalau misalnya ngobrol langsung, ketemu langsung, terus tiba-tiba harus pandemi selama 2 tahun, harus semuanya serba online. Di situ saya ngerasa kayak bener-bener less motivated gitu untuk ngajar. Tapi kalau bener-bener yang meninggalkan gitu sih enggak sih ya, tapi kalau kepikiran bolak-balik sama nggak sih? Kepikiran bolak-balik buat meninggalkan, iya, terlebih pas waktu selama pandemi ini, karena kayak itu tadi nggak bisa langsung interaksi sama mahasiswa, itu benar-benar bikin less motivated banget. Okay. Yang melatar belakangi kenapa tetap stick sama dosen padahal masih ada job lain yang lebih menghasilkan mungkin secara material, ini tuh kayak apa ya, karena saya mendapatkan ridho dari ibu gitu. It's about my parents, karena kalau saya yakin itu kalau ibu ridho, Allah pasti ridho, suami ridho, aduh astagfirullah, saya yakin pasti jalan yang lain kebuka, rezeki yang lain pasti kebuka lagi gitu ya. Saya insya Allah kayak ya udah, pokoknya yang penting orang tua saya ridho, orang tua saya bahagia, dan I'm doing it. Jadi kalaupun misalnya katakan di makeup artist satu kali datang make up untuk wedding 3-5 juta, saya tetap nggak akan ninggalin ngajar, karena ada berkah dari orang tua di sini, ada ridho orang tua saya di sini. Gitu. Baru menit pertama udah. Because I'm happy what I'm having right now. Jadi kayak nggak ada yang namanya penyesalan, nggak akan pengen ngulang, nggak akan gimana ya udah gitu. Kalau misalnya dikasih kesempatan buat balik 10 tahun yang lalu pun, saya masih akan tetap mengambil jalan yang sama gitu dengan yang sekarang ini. Hal yang paling sulit dalam profesi ini adalah untuk mengamalkan tridharma perguruan tinggi. Karena aku orangnya suka ngajar, suka ngomong, terus harus nulis tuh kayak susah banget gitu loh. Harus nulis, harus pengabdian masyarakat, gitu. Dua itu aja sih kayak momok buat aku sebagai dosen yang punya job sampingan yang lain. Jadi kayak susah banget untuk ngatur waktunya. Padahal sebenarnya juga kalau ditekunin juga bisa nulis artikel gitu. Cuma kayak males-malesannya itu loh, itu kayak benar-benar challenging banget untuk benar-benar bisa mengamalkan tridharma perguruan tinggi. Nulis dan abdimas. Memimpikan untuk jadi dosen itu pertama harus ikhlas. Itu satu, ikhlas memberi ilmu yang kalian punya, ikhlas menyediakan waktu untuk mahasiswanya nanti, terus harus ridho, pokoknya benar-benar harus jangan ngarepin apa-apa ketika kalian mau jadi dosen, itu kan. Jadi kayak emang benar-benar harus ikhlas, harus legowo, tapi insya Allah nanti begitu kalian ikhlas, kalian benar-benar ngajarin mahasiswa kalian, insya Allah nanti rezeki-rezeki yang lain akan terbuka gitu. Allah akan gantikan itu semua, nggak ada yang namanya rugi gitu. Dan toh rezeki pun bukan cuma material aja ya Pak ya, banyak. Kalian punya teman, kalian punya mahasiswa yang nyenengin, kalian punya support system di akademis itu pokoknya harus ikhlas, harus legowo, harus ridho. Kalian bayangin, karena kan jadi dosen susah ya, harus sekolah lagi gitu. Tapi Allah akan balikin itu semua dalam bentuk yang lain gitu. Yang paling favorit dari ngajar, make up, baking. Yang paling saya seneng banget, me time banget itu waktu baking. Kenapa? Karena itu kayak healing time gitu buat aku. Kayak abis ngajarnya capek ya, sekalipun cuma online gitu. Terus habis itu make up tuh harus bener pagi-pagi, kayak harus bener. Mungkin orang melihatnya enak sekali make up 2 jam, 3 jam udah dapat berapa juta gitu. Tapi mereka nggak tahu gitu, saya prepare-nya dari jam berapa gitu. Kayak harus wedding tuh harus jam 4. Terus berangkat dari rumah tuh jam 4, terus baru pulang jam 10 pagi gitu. Capek, terus ngajar juga kadang stres. Nah healingnya tuh waktu baking gitu, waktu duduk di kursi nyalain drakor, terus habis itu ngadon, habis itu bikin kue, itu kayak bener-bener udah stres semuanya tuh hilang gitu. That's why I really enjoy baking gitu. Karena begitu setelah selesai baking, masuk oven, terus suami saya nyicipin bikinan saya, kayak yang langsung enak, kayak capek-capeknya tuh langsung hilang gitu. Terus dapat testimonial dari customer pada bilang ininya enak, nastarnya enak segala macam gitu.
Itu sih, jadi kayak bener-bener favorit banget itu sih baking itu. Kalau disuruh ngurutin, baking mungkin ada di posisi yang sama dengan ngajar. Jadi baking, ngajar, make up. Kalau bisa ditanya apa yang mungkin yang harus ditinggalkan salah satu dari ini, make up. Gitu. Karena kalau baking bisa sesuka hati, mau kapan aja gitu. Ketika mood baking gak ada langsung baking gitu. Ngajar pun juga gitu kan. Kalau sama mahasiswa lagi sakit lagi apa kayak fleksibel gitulah waktunya baking sama ngajar ini gitu. Kalau make up kan enggak, itu depends sama kliennya mau manggil jam berapa gitu. Jadi itu baking dan ngajar. Tahun lalu itu alhamdulillahnya dapat pesanan dari Pak Ridwan Kamil di Gubernur Jawa Barat itu sebanyak 100 parcel. Itu benar-benar membantu banget untuk usaha kecil kayak kita, karena waktu lagi bulan puasa gini kan pasti saya manggil tetangga Pak buat bantuin gitu. Jadi benar-benar apa ya insya Allah mudah-mudahan itu juga berkah buat yang lain gitu. Jadi benar-benar ada kayak 2-3 orang bantuin ngadon nastar, ngadon ini itu gitu. Terus ada pesanan dari Pak Ridwan Kamil tuh kayak benar-benar membantu banget buat mereka gitu. Akhirnya mereka pas waktu malam takbiran tuh bilang WA ke saya, Mbak saya lagi di Blok M beli baju gitu. Kayak emang bener kayak ada kebahagiaan gitu loh. Alhamdulillah ternyata aku manfaat buat orang lain kayak gitu. Jadi buat yang lagi cari kue lebaran, momennya juga pas banget ini mau bulan puasa, bisa langsung cek di Instagram Dwilicious, S-nya ada 3, nanti bisa dilihat di bawah sini. Itu kita spesialnya ada nastar, kue-kue kering gitu dan roll cake juga. Terus juga kalau yang mau lagi wisuda, bentar lagi mau wisudaan, butuh makeup artist, you can call me too. Bisa langsung hubungin di Instagram juga. Thank you. 15 gitu. Kelihatannya kecil, tapi ya alhamdulillah segitu pun masih bisa buat bayar bibi gitu. Masih bisa, kasarnya bisa ngasih pakan orang lain gitu. Terus ada juga kayak Gojek harian yang nganter-nganterin setiap hari paket kayak gitu. Entah itu kue, entah itu apa namanya catering. Terus kayak setiap pas akhir bulan kadang masih seminggu sekali kayak cuma 200-300 ribu gitu. Kadang kalau pas lagi rame juga dapat 400. Terus mereka WA, alhamdulillah Mbak bisa buat biaya sekolahnya Abdan tuh kayak yang lega gitu. Ya Allah alhamdulillah, kayak hitungannya dalam bentuk jumlah tuh sedikit gitu, tapi itu ternyata banyak buat orang lain, bisa membantu, bisa impact yang positif ke orang lain gitu. Seneng sih. Halo, nama saya Dwi Agustina. Saya dosen di salah satu kampus swasta. Untuk teman-teman yang lagi cari inspirasi mau jadi apa atau mau belajar lebih banyak tentang orang lain, bisa cek di YouTube channel Di Balik Profesi, karena ada banyak banget kisah-kisah yang sangat menarik yang insya Allah memberi inspirasi dan manfaat buat kita semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga channel ini memberi manfaat dan memberi inspirasi buat yang lain juga. Dan terima kasih. Thank you, bye. So, what is it about? So they are having a role play. The topic is angry. So I need them to show or to express how the way they are angry.